Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. Are you okay this morning? I hope you will be okay. Solih-solihah, bertemu lagi kita dalam pembelajaran IPS. Agar pembelajaran kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah, maka sebelum belajar marilah kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Solih-solihah, beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari IPS bab kedua, yaitu interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Pada pembelajaran kita hari ini, Ustazah akan menyimpulkan pembelajaran kita bab 2, interaksi antara manusia dan lingkungannya. Kita akan mengingat dan mengulang kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari. Interaksi merupakan hubungan dengan orang lain, baik dengan ayah, ibu, adik di rumah, atau teman bermain di lingkungan, dan lain sebagainya. Semenjak lahir, manusia sebagai individu tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk hidup maupun lingkungannya. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, maupun antara kelompok dan kelompok dalam masyarakat. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua macam, yaitu interaksi sosial secara langsung dan interaksi sosial secara tidak langsung. Interaksi sosial dapat berlangsung antara individu dengan individu atau dikatakan antar individu, kemudian interaksi sosial antara individu dengan kelompok, dan interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok atau disebut antar kelompok. Interaksi dapat bernilai positif dan juga bernilai negatif. Hubungan yang mengarah pada persatuan adalah merupakan interaksi yang bernilai positif. Interaksi yang bernilai negatif yaitu hubungan yang mengarah kepada perpecahan. Selanjutnya kita masuk pentingnya sosialisasi dalam lingkungan. Sosialisasi adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Untuk bersosialisasi ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Tujuan adanya sosialisasi dalam masyarakat yang pertama, mengetahui nilai dan norma yang ada pada suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, memahami lingkungan sosial dan budayanya, baik lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan baru. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lainnya. Yang keempat, melatih keterampilan dan pengetahuan seseorang sehingga tertanam nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Kita masuk enkulturasi. Enkulturasi adalah suatu kondisi dari proses interaksi sosial yang dilakukan oleh seorang individu akan bersikap dan berpikirnya dalam mempelajari
dan menyesuaikan adat istiadat, tuntunan sosial, sistem norma, hingga peraturan-peraturan yang berlaku dalam budayanya. Selanjutnya tentang pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bidang sosial budaya. Manfaat interaksi manusia dengan lingkungan dalam pembangunan sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap generasi muda. Yang kedua, menjaga kelestarian keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga, memudahkan kita menyesuaikan diri terhadap budaya yang ada di masyarakat. Solihah, demikian kesimpulan pembelajaran kita di bab 2. Oke, untuk lebih pahamnya, Ananda mengerjakan latihan di buku IPS Evaluasi Pembelajaran 2 bagian B dan C halaman 41. Oke, demikianlah pembelajaran kali ini. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.